Halo, selamat pagi sobat belajar semua. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi buku besar setelah jurnal penyesuaian atau posting jurnal penyesuaian ke buku besar. Oke, jadi materi kali ini saya akan membahas posting jurnal penyesuaian ke buku besar. Ini masih materi siklus akuntansi perusahaan jasa ekonomi SMA kelas 12. Baik teman-teman ya. Sebelum lanjut ke praktek, kenapa sih ada posting jurnal penyesuaian ke buku besar? Kalau sebelumnya kita sudah membahas posting jurnal umum ke buku besar. Ingat teman-teman ya, setiap jurnal yang kita buat kalau sudah selesai wajib kita posting ke buku besar. Jadi tujuannya agar saldo-saldo yang ada di buku besar itu ikut mengalami perubahan akibat jurnal penyesuaian yang kita buat. Nah, kalau kita membuat jurnal penyesuaian sudah benar, tetapi hasil dari jurnal penyesuaian itu kita tidak posting ke buku besar, itu sama saja nanti saldo-saldo yang ingin kita sesuaikan itu tidak mengalami koreksi. Jadi tetap data lama jadinya. Maka harus kita posting. Jadi itu tujuan sederhananya kita memposting jurnal penyesuaian. Jadi silakan teman-teman kaji lagi literasi lebih lengkap masih tujuan dari posting jurnal penyesuaian ke buku besar. Baik teman-teman, kita lanjut. Kita akan memposting jurnal penyesuaian ke buku besar. Tentu kita memerlukan data. Data yang pertama kita perlukan adalah buku besar yang sebelumnya kita gunakan untuk memposting jurnal umum. Jadi ini ya, ada transaksi dari jurnal umum, kita posting ke buku besar. Nah, buku besarnya juga saat selesai itu tidak dibuang atau tidak ditutup, masih tetap digunakan. Jadi buku besarnya masih tetap digunakan, masih tetap berfungsi. Kemudian setelah kita susun buku besar dari posting jurnal umum, kita cari saldo-saldonya, kita kumpulkan menjadi neraca saldo ya. Itu neraca saldo sebelum ada jurnal penyesuaian. Nah, setelah terkumpul saldo-saldonya, kita sesuaikan di jurnal penyesuaian. Nah, setelah kita sesuaikan, kita posting lagi. Seperti itu teman-teman ya, proses sederhananya. Baik, berarti yang diperlukan adalah buku besar yang ada di periode itu dan jurnal penyesuaian yang sudah selesai dikerjakan. Baik, ini adalah buku besarnya. Oke, seperti ini tampilannya. Usaha, utang BRI, oke seperti ini ya. Ini adalah buku-buku besar semua dan ini adalah jurnal penyesuaian yang sudah selesai kita kerjakan dan akan kita posting ke buku besar itu ya. Ini jurnal penyesuaiannya ada di buku besarnya. Nah, bagaimana proses postingnya? Oke teman-teman, proses postingnya sama seperti kita memposting jurnal umum, hanya saja buku besar yang kita gunakan itu yang tadi. Kita tidak membuat lagi buku besar baru, kita tinggal melanjutkan saja agar saldonya itu mengalami perubahan atau mengalami koreksi. Baik, langsung saja. Ini adalah jurnal penyesuaiannya juga di halaman kedua dan sekarang kita coba posting. Ini adalah teman-teman ya, ini adalah jurnal penyesuaian di halaman pertama. Seperti ini, saya back aja. Nah, ini dia, yang ini saya potong, saya akan tampilkan seperti ini. Oke, ini saja biar gampang. Berarti yang kita perlukan adalah buku besar piutang dan buku besar pendapatan ya teman-teman ya. Kita mulai dari buku besar piutang dulu. Nah, piutang dengan kode. Nah, sebelumnya kan kita posting sampai di JU saja ya, jurnal umum halaman keempat. Jadi videonya silakan dilihat ya. Video yang terkait dengan materi ini, posting jurnal umum ke buku besar, nanti link videonya saya akan cantumkan di deskripsi ya. Nah, ini kita akan posting ke sini teman-teman ya, kita posting ke sini. Berarti kita ambil piutang dengan kode atau referensinya 112. Oke, kita masukkan tanggal yang kita pakai di sini adalah tanggal 31 Januari atau tanggal saat kita membuat jurnal penyesuaian. Oke, tanggal 31. Ini piutang sama, kemudian halaman kodenya sama ya, ini udah kodenya sama dengan nama akun sama. Berikutnya tanggal kita masukkan tanggal 31 Januari seperti itu.
Kemudian keterangannya apa? Kita masukkan keterangan yang ini ya teman-teman. Ini yang kita pakai sekarang. Piutang penghasilan seperti di keterangan. Kemudian ini adalah halaman 1, tetapi ini adalah jurnal penyesuaian. Saya singkat saja JPY, jurnal penyesuaian halaman pertama, karena kita ambil di halaman 1. Oke ya. Nah, kemudian ini tempatnya di mana teman-teman? Tempatnya di debit. Kita masukkan di debit, kemudian disaldokan kembali, terus saldo baru 300. Seperti itu. Itu cara posting jurnal penyesuaian ke buku besar. Gampang, sama seperti posting jurnal umum ke buku besar. Oke, berikutnya kita memerlukan buku besar pendapatan yang ini. Nama pendapatan dan nomor akunnya sama, itu ya. Pendapatan kerja, kodenya juga. Nah, berikutnya tanggal yang kita masukkan 31 Januari, tinggal melanjutkan ini. Kemudian keterangannya adalah piutang penghasilan. Itu adalah dari jurnal penyesuaian JPY halaman 1. Kemudian itu ada di kredit 300. Dan saldonya kredit jadi tambah. Jadi seperti itu teman-teman ya. Selesai posting untuk penyesuaian yang pertama selesai. Jadi nanti buku besarnya teman-teman kasih space yang banyak di bawahnya karena masih kemungkinan akan ada posting-posting untuk jurnal penyesuaian jurnal penutup seperti itu ya. Nah, berikutnya kita posting yang ini ada 2 tanggal yang diperlukan piutang pendapatan. Besar. Maaf, ini yang kedua ya, yang pertama yang di atasnya tadi. Jadi yang kedua itu beban perlengkapan. Nah, beban perlengkapan karena belum ada, jadi dicek saja di buku besarnya. Kalau sudah ada tinggal, dan kalau belum bikin baru. Nah, beban perlengkapan belum ada, kita buatkan dengan nomor akun 512 yang kita masukkan 31. Keterangannya pemakaian perlengkapan, referensinya jurnal penyesuaian halaman 1, di sebelah debit 100 saldonya. Kemudian berikutnya kita posting perlengkapan karena buku besarnya sudah ada, kita tinggal pakai buku besar perlengkapan. Yang ini tinggal dilanjutkan saja ya teman-teman ya. Kita sesuaikan nama akun dan kodenya, kemudian tanggalnya kita masuk 1 Juli, keterangannya perlengkapan, jurnal penyesuaian halaman 1 di kredit, di saldonya menjadi 100. Oke teman-teman, seperti itu seterusnya. Jadi berapapun ada jurnal penyesuaian yang ada, kita posting sesuai dengan data yang ada. Jadi kalau saya back ini ya, saya kembalikan, percepat. Ini masih ada data jauh ya. Nah, ini masih ada data di halaman jurnal penyesuaian kedua dan halaman jurnal kedua ya, 1 dan 2. Nah, ini silakan diposting semua teman-teman. Nanti disaldokan lagi, harusnya saldonya seimbang. Jadi sebagai bahan latihan teman-teman, nanti silakan lanjutkan ini. Apabila ada permasalahan atau kendala, teman-teman bisa tanyakan atau tinggalkan pesan di kolom komentar. Nanti latihan posting jurnal penyesuaian itu tidak ada hambatan. Ya teman-teman ya, jadi silakan teman-teman berlatih lagi. Hal yang tadi bisa dilanjutkan. Oke, sekian dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan silakan pesan di kolom komentar. Yang belum subscribe silakan di subscribe video saya ini, silakan ditekan tanda jempol ke atas, di share seluas-luasnya sebagai bahan referensi pembelajaran akuntansi perusahaan jasa. Akhir kata saya ucapkan semangat pagi.